Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Bahkan Pancasila secara resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Hubungan ini bersifat filosofis, yuridis, dan historis, serta menjadi fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa dan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama hingga ketiga berisi latar belakang filosofis dan historis kemerdekaan Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat tujuan negara dan dasar filosofis negara, yaitu Pancasila. Dalam alinea keempat tersebut tertulis, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut merupakan rumusan resmi Pancasila yang berlaku hingga saat ini. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya ideologi abstrak, melainkan nilai dasar yang secara konstitusional menjadi landasan negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hubungan yuridis. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Secara hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila di dalamnya memiliki kedudukan yang sangat kuat. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat diubah karena merupakan suatu bagian dari kesepakatan dasar atau ground norm negara. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan tersebut menjadi dasar negara, filosofis ground slack, sumber dari segala sumber hukum, pedoman dalam penyelenggaraan negara, dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, hingga peraturan daerah harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, hubungan historis dan filosofis. Secara historis, Pancasila dirumuskan terlebih dahulu dalam sidang BPUPKI 1 Juni 45 oleh Soekarno, lalu disempurnakan oleh Panitia 9 dan akhirnya diformalisasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 8 Agustus 1945. Ini menunjukkan bahwa para founding fathers sengaja menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi sebagai jiwa konstitusi. Filosofisnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menggambarkan perjalanan spiritual dan politik bangsa.
dari penindasan alinea 1, perjuangan alinea 2, puncak kemerdekaan alinea 3, hingga visi negara berdasarkan Pancasila alinea 4. Maka Pancasila adalah puncak dari proses kemerdekaan itu sendiri. 4. Implikasi dalam kehidupan berbangsa. Karena Pancasila terintegrasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka setiap warga negara wajib mengamalkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Lembaga negara harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membuat kebijakan. Pendidikan Pancasila menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Penyimpangan terhadap Pancasila dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dua entitas yang tidak terpisahkan. Pancasila tercantum secara eksplisit dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memiliki kekuatan konstitusional yang tetap dan abadi. Hubungan ini menjadikan Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan jiwa, dasar, dan arah hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan Pancasila berarti juga menghormati dan menjalankan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud kesetiaan terhadap konstitusi dan cita-cita luhur dari pendiri bangsa. Terima kasih.